kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Kami begitu sangat bersyukur bahwa setiap kami boleh hadir di dalam persekutuan dan peribadatan. Kami boleh bersama-sama memberikan diri untuk sekali lagi dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya melalui alam kami mengenal-Mu ya Tuhan, tetapi melalui firman-Mu yang indah, kami boleh bersama-sama mendengarkan suara-Mu dan mengenal Engkau. Dan kami rindu Engkau yang akan menolong setiap kami. Engkau memberikan Roh Kudus untuk kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, berkatilah kami agar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi hari demi hari. Sungguh menjadi pribadi yang layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, minggu ini kita sudah masuk di dalam bulan di mana kita akan merayakan Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Nah, saya berpikir apa sih yang Tuhan rindukan bagi bangsa kita Indonesia di tengah pandemi yang terjadi di dunia ini. Nah, beberapa waktu yang lalu kita melakukan gerakan stay at home. Dan beberapa media pun juga mengabarkan bahwa gerakan stay at home itu menghasilkan udara yang lebih baik bagi bumi. Karena kendaraan bermotor atau pabrik-pabrik yang ada di dunia itu berhenti bekerja, sehingga menghasilkan udara yang lebih baik, yang lebih sehat, yang lebih bersih. Dan itu baik bagi setiap makhluk ciptaan Tuhan di bumi termasuk juga manusia. Jadi saya berpikir bahwa ketika bumi ini dipaksa untuk beristirahat, ternyata Tuhan juga menghendaki sesuatu hal yang lebih baik untuk kita nikmati bersama di alam kita ini. Oleh karena itu tema yang kita akan renungkan bersama, Lestari Alamku, Lestari Negeriku, merupakan tema firman Tuhan yang juga relevan untuk kita pahami, untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas harinya. Oleh karena itu mari kita buka firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama di dalam dua bagian, yaitu Kejadian 1 ayat yang ke-28, Kejadian 1 ayat yang ke-28, dan kita akan lanjutkan di Kejadian 2 ayat 15. Saya akan bacakan untuk setiap kita dari Kejadian 1 ayatnya yang ke-28 berbunyi demikian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu kita lanjutkan dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, semakin jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan dan terlebih lagi melakukannya hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, zaman kita ini kita masuk di dalam lingkungan yang penuh dengan krisis. Bukan hanya popoji atau bahan pangan kita yang krisis ya, tetapi bumi saat ini itu sedang krisis. Krisis apa? Krisis air bersih, krisis udara segar, krisis bahan bakar, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan sumber daya alam kita yang mulai menipis. Nah, oleh karena itu saya memberikan satu pertanyaan bagi setiap kita. Siapakah penyebab krisis ini? Mari kita simak video yang menyadarkan setiap kita. Silakan. Bayangkan pada suatu hari Anda sedang berdiri di pinggir halte menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang mendekati Anda.
Lalu ia bertanya, apakah musuh terbesar bumi? Wah, pasti pikiran Anda berkecamuk. Dan mungkin Anda berkata, pasti pabrik, karena dia menghasilkan CO2. Bukan, pasti mobil, karena dia menggunakan BBM yang tidak bisa diperbarui. Atau listrik yang berlebihan. Tapi ya memang benar itu adalah salah satu penyebab. Tapi penyebab utamanya adalah kita, manusia. Karena kita terbiasa dalam budaya yang disebut dengan konsumerisme. Kita membeli, beli. Dan mari kita lihat siklusnya. Pertama, pabrik-pabrik pasti akan banyak berdiri dan menghasilkan barang-barang yang sebenarnya tidak penting. Lalu apa yang terjadi? Mereka akan mengemasnya dengan toko-toko yang sangat menarik dan advertisement yang membuat orang semakin tergiur dengan produk-produk mereka. Lalu setelah itu, konsumen akan berbondong-bondong datang hanya karena, ih itu unyu, itu lucu sekali. Padahal belum tentu ia membutuhkan. Dan apa yang terjadi? Mereka akan menghasilkan yang disebut dengan sampah. Familiar bukan? Seharusnya sampah-sampah ini kembali lagi kepada pabrik-pabrik dan diolahnya menjadi sesuatu yang lebih berguna. Bukan dibuang kepada yang kita sebut dengan tempat pembuangan akhir. Tingkat kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan tinggi rendahnya risiko bencana di suatu kawasan. World Risk Report mencatat bahwa ada 4.130 bencana yang terjadi setiap tahunnya. Dan tentunya 1 juta orang meninggal dunia dan kerugian material mencapai 1,195 triliun US dollar per tahunnya. Itu berarti hal ini menunjukkan bahwa makhluk hidup, khususnya manusia, merupakan pihak yang selalu memanfaatkan lingkungan hidupnya, baik dalam segala hal. Bumi semakin panas, jangan hanya mengeluh dan hanya kipas-kipas. Nah, percayakah kita bahwa setiap kita manusia yang menjadi penyebab atas krisis yang ada di bumi ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, sudah bertahun-tahun Jakarta, ibu kota kita yang terkasih itu masih bergumul dengan permasalahannya, yaitu banjir. Ingatkah kita dengan kisah dari Kampung Pulo yang ada di Jakarta? Beberapa tahun yang lalu, Kampung Pulo ini sempat booming karena notabene-nya adalah daerah serapan air tanah milik negara. Tetapi justru penduduk yang ada di sana membangun rumah di atas tanah itu. Nah, di saat negara ingin menertibkan mereka justru minta ganti rugi, mereka marah-marah kepada negara. Dan ini adalah satu kasus yang aneh, bukan? Ini tanah milik negara, ditertibkan, malah justru penduduknya marah-marah. Siapa yang dirugikan? Malah siapa yang dituntut? Negara yang dirugikan, tetapi negara harus membayar ganti ruginya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita tahu akhir dari kisahnya, kita bisa melihat bersama bahwa masyarakat yang ada di sana tidak dibiarkan pindah dari daerahnya tanpa ada tujuan untuk bisa untuk tetap di sana, untuk bisa tinggal di suatu tempat. Negara memberikan satu tempat, yaitu rumah susun dengan fasilitas yang baik yang cukup untuk mereka. Tetapi mereka bukannya bersyukur, mereka tetap marah-marah. Ada sebagian warga yang tidak mau tinggal di rumah susun itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasus ini membuktikan bahwa ada warga-warga Indonesia yang tidak peduli dengan lingkungan tanah air mereka. Tidak mau peduli apa itu mau terjadi banjir atau longsor atau rusak sekalipun lingkungannya. Mereka tidak peduli. Yang penting tempat tinggal saya jangan diganggu. Saya harus melanjutkan kehidupan di sana. Saya punya anak cucu yang harus dihidupi di sana. Dan mungkin di daerah itu saya harus mencari nafkah di sana. Mereka tidak peduli dengan lingkungan yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang kalau kita lihat ya dari kasus ini,
Ketidakpedulian itu bukan hanya dimiliki oleh warga Kampung Pulo, tetapi mungkin juga setiap kita juga ada sisi ketidakpedulian terhadap lingkungan yang Tuhan telah percayakan bagi setiap kita. Kalau mau jujur Bapak Saudara, bagaimana kita memakai sumber daya alam yang ada. Ketika kita mandi, kita memakai air. Ketika kita menjalankan aktivitas, mungkin kita memakai kendaraan. Bagaimana kita menghemat sumber daya alam itu. Bagaimana kita seserius, apakah kita memanage sampah-sampah yang ada di rumah kita. Mana yang bisa didaur ulang atau tidak dan lain sebagainya. Beberapa tahun yang lalu Bapak Saudara, ada sebuah mobil yang mewah. Dan dari sana saya kaget luar biasa karena di dalam mobil itu orang yang ada di dalam membuang sebuah sampah botol kemasan. Bekas dari dia minum atau apa, dia buang begitu saja keluar dari jendelanya dan dia melaju begitu saja. Beberapa waktu kemudian saya pun juga pernah melihat ada sebuah mobil yang membuang sampah. Bentuknya itu styrofoam, isinya lengkap Bapak Ibu Saudara. Entah itu makanan busuk atau seperti apa, tetapi ia buang begitu saja tanpa merasa berdosa. Dan itu terjadi di mana? Di kota kita, kota Manado. Nah Bapak Ibu Saudara, di tengah alam yang begitu bagus, kota yang menyatu antara laut, gunung, dan saya tidak pernah melihat kota yang begitu bagus dengan mata kepala saya sendiri, yaitu di kota Manado ini. Tetapi masih ada orang-orang yang tidak peduli dengan lingkungan yang begitu indah yang Tuhan berikan ini. Dan mungkin saja itu adalah sebuah gaya hidup yang kita jalani hari-hari ini. Lalu apa yang menjadi kehendak Allah? Yang Allah mandatkan bagi setiap kita untuk kita menghadapi lingkungan ini. Lingkungan di mana Tuhan telah menciptakan begitu luar biasanya untuk kita jalani hari demi harinya. Nah Bapak Saudara, jawabannya itu ada di dalam kitab Kejadian yang kita telah baca tadi. Kejadian 1 ayat 28 berkata, Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah kalau kita lihat di sini ada kata taklukkan dan berkuasalah. Nah Bapak Saudara, kalimat ini ya menjelaskan dengan jelas apa yang dimaksudkan, apa yang menjadi kehendak Allah untuk kita kerjakan di dalam bumi kita. Nah kata taklukkan memakai bahasa aslinya atau bahasa Ibraninya yaitu kabas, yang artinya menginjak-injak atau membawanya di dalam perbudakan. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin sampai di sini kita berpikir, oh ya betul dong. Firman Tuhan aja bilang seperti itu, gak masalah dong kalau kita memakai sumber daya alam yang ada di bumi ini sepuas kita. Firman Tuhan kok bilang seperti itu. Tunggu dulu ya, bahwa setiap kita kalau membaca firman Tuhan kita perlu memahaminya secara keseluruhan. Ada kata berkuasa di sana yang memakai bahasa asli yaitu rada. Nah berkuasa di sini kita bisa melihat artinya itu memerintah dengan tidak semena-mena. Atau larangan untuk memerintah dengan semena-mena. Jadi di sini kita melihat ada kalimat yang sepertinya kontradiktif. Ada kata yang sepertinya artinya konotatif. Tetapi kata bertaklukkanlah itu, nah kata itu mengacu kepada kuat dan kerasnya usaha manusia di dalam menaklukkan bumi. Tetapi caranya tentunya berkuasa dengan memerintah dengan tidak semena-mena. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, kita bisa melihat bahwa kita harus berkuasa atau bertindak
sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yaitu dengan tidak semena-mena. Lalu apa yang dimaksud dengan usaha manusia di dalam menaklukkan bumi ini? Kejadian 2 ayat 15 mengatakan di sana, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, kata mengusahakan di sini memakai kata abad yang artinya melayani. Sedangkan kata memelihara memakai kata syamar yang artinya menjaga dan mengawasi. Nah, dari sini kita bisa mengerti bahwa setiap kita yang memakai sumber daya alam, kita di dalam lingkungan yang Tuhan telah ciptakan itu tidak bisa berpusat kepada kepentingan manusia, tetapi juga kepada kepentingan ciptaan Allah lainnya. Ketika kita mengusahakan, ketika kita memelihara alam semesta ini, kita juga sedang melayani Tuhan Sang pemilik alam semesta ini. Dengan cara merawat, dengan cara memelihara, dengan cara melayani alam ini, disitulah juga kita juga sedang mengabdi kepada Allah kita. Nah, di dalam menjalankan kehendak Allah ini kita tidak bisa memakai jiwa yang konsumen yang ada di dalam diri manusia. Kita tidak bisa memakai jiwa yang konsumen. Tetapi jiwa kita adalah diri yang mau melayani Tuhan. Disitulah jiwa yang harus kita ingat, spirit yang harus kita ingat untuk kita bisa melayani dan memelihara alam yang Tuhan beri. Nah, selanjutnya di dalam Mazmur 24 ayat 1 di sana menjelaskan bahwa Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Nah, Allah Israel diperkenalkan sebagai Allah yang menciptakan segala sesuatu alam semesta ini dan pemiliknya. Nah, sedangkan Allah dari bangsa-bangsa lain, mereka tidak mengenal Allah yang demikian. Mereka tidak mengenal Allah atau dewa yang menciptakan segala sesuatu. Tetapi Allah Israel dan Allah kita juga adalah sang pemilik alam semesta ini. Sang pencipta alam semesta ini. Oleh karena itu sebagai manusia pun juga kita tidak boleh menyepelekan atau mengabaikan apa yang menjadi kehendak Allah atas alam yang sudah Ia percayakan bagi setiap kita. Tetapi karena dosa manusia, ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, manusia bersama dengan alam semesta itu juga turut rusak karena dosa. Dan akhirnya kita hidup di tengah alam yang rusak karena dosa-dosa kita. Tetapi Allah kita itu tidak membiarkan setiap kita itu menjadi ciptaan-ciptaan yang rusak. Kolose 1 ayat 21 sampai dengan 22 mengatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Saudaraku, Kristus sudah melakukan bagiannya. Jalannya itu sudah terbuka untuk setiap kita dimampukan melakukan kehendak Allah ini. Ketika kita melakukan kehendak Allah, kita akan dimampukan mempersembahkan kehidupan yang semakin layak untuk Dia. Dengan kita melakukan kehendak Allah, Sang Pemilik, Sang Pencipta alam semesta ini, kita secara aktif melibatkan diri di dalam proses pengudusan. Ketika kita kembali menjalani kehendak-kehendaknya, kehidupan kita itu akan menghasilkan suatu kehidupan yang semakin hari semakin layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kita akan dimampukan untuk bisa memuliakan Dia dengan melayani Tuhan melalui alam yang Ia telah berikan. Saudaraku, ada sebuah kisah. Ya.
Ini ada seorang dokter muda yang bernama Dr. Gamal Al bin Said. Nah, Dr. Gamal ini di tengah orang banyak mencari uang melalui profesinya, tetapi dokter yang satu ini justru memilih untuk dibayar hanya dengan apa? Sampah. Ya. Tapi karena usahanya yang begitu keras, Dr. Gamal itu menjadi pribadi yang semakin sukses dan semakin berpengaruh bagi bangsa Indonesia. Nah, Dr. Gamal yang berasal dari Malang, dia memiliki kerinduan yang besar untuk membuat sesuatu yang berguna bagi kesehatan masyarakat di lingkungannya. Nah, dia melihat masih banyak orang-orang Indonesia yang belum beruntung dari masalah kesehatan yang mereka tanggung. Nah, akhirnya tercetuslah sebuah klinik sampah namanya. Nah, memang menarik ketika orang datang ke klinik ini, mereka hanya meminta untuk dibayar dengan sampah. Dengan cara ini banyak masyarakat Indonesia, banyak masyarakat yang di lingkungannya di Malang itu beruntung ya. Karena kesehatannya tertolong, mereka bisa berobat, mereka bisa dapat obat juga untuk bisa menjadi pribadi yang semakin sehat secara fisik. Nah, saudaraku, apa yang dilakukan oleh Dr. Gamal ini banyak menginspirasi oleh anak-anak muda ya. Banyak menginspirasi anak muda Indonesia untuk bergaya hidup peduli akan lingkungan yang ada, menjaga agar bumi itu tidak semakin rusak. Bahkan karena sangat menginspirasinya, pada tanggal 31 Januari 2014, Dr. Gamal menjuarai juara 1 ajang bergengsi tentang entrepreneurship yang diselenggarakan oleh Unilever dan Cambridge University. Dan yang luar biasanya Bapak Saudara, Prince Charles memberikan penghargaan sendiri kepada Dr. Gamal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Dr. Gamal, tetapi setiap kita pun juga dipanggil untuk bertanggung jawab atas alam yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Kita sebagai orang-orang yang telah ditebusnya seharusnya sadar betul apa yang menjadi panggilan kita terhadap alam ini. Kita dipanggil untuk mengusahakan memelihara lingkungan yang ada. Bukan hanya dalam lingkup rumah kita saja, tetapi kota kita, kota Manado. Jangan tunggu pemerintah untuk mengerjakannya. Jangan tunggu itu palak untuk mendorong kita melakukan gerakan ini. Tetapi mulailah dari diri sendiri. Bertanyalah kepada Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk lingkungan ini? Apa yang saya bisa lakukan mungkin melalui profesi saya, mungkin melalui apa yang saya miliki. Untuk setiap kita bisa melakukan kehendak Tuhan ini. Saudaraku, yang menjadi pertanyaannya sekarang, maukah kita menjadi ciptaan Tuhan yang peduli, yang bertanggung jawab atas apa yang Tuhan perintahkan ini? Ataukah kita menjadi ciptaan Tuhan yang tidak peduli dan maaf kata, kita gak punya kasih kepada Tuhan kita karena tidak mau melakukan kehendak Tuhan ini? Saudara, sadarlah bahwa setiap kita ini dipanggil untuk melakukan kehendak-Nya. Dan hari ini firman Tuhan membukakan pikiran untuk setiap kita untuk semakin peduli akan lingkungan kita. Saudaraku, paling tidak kita yang mau peduli akan lingkungan dan penuh kasih atas lingkungan yang Tuhan telah ciptakan ini, kita bisa memulai praktik-praktik langkah-langkah peduli akan lingkungan. Nah, supaya kehidupan kita pun juga terasah untuk melakukan kehendak Tuhan ini. Kita akan menjadi pribadi yang semakin bertanggung jawab atas alam yang Ia telah beri. Nah, apa saja sih yang menjadi hal-hal yang bisa kita kerjakan untuk kita bisa peduli akan lingkungan ini? Ada 3 hal Bapak Saudara. Yang pertama adalah reuse. Apa itu reuse?
Reuse itu menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Contohnya ya, saya punya botol minum. Nah, saya pakai berulang-ulang. Atau ketika saya membeli satu botol minuman kemasan, saya pakai berulang-ulang. Nah, kita gunakan kembali dengan fungsi yang sama. Itu reuse. Atau yang kedua, ya, kita bisa lakukan ini. Reduce. Reduce itu mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Contohnya ketika kita ke Golden atau ke tempat-tempat pembelanjaan gitu ya, kita bisa memilih atau membeli barang yang bisa dipakai berulang kali atau membeli barang yang bisa direfill, diisi ulang. Sehingga itu bisa mengurangi sampah yang lebih besar, sampah yang lebih berat. Atau kita bisa mengganti tas plastik isi belanjaan kita itu dengan tas yang kita bawa dari rumah atau tas belanjaan kita. Nah, kalau di Malang dulu saya sering juga bawa tas ransel Bapak Ibu Saudara untuk mengisi bahan-bahan ataupun produk-produk yang saya beri di pasar ya. Nah, lalu hal yang ketiga yaitu recycle. Recycle itu apa? Mengolah kembali, mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk yang baru yang juga bermanfaat. Misalnya botol air kemasan kita bisa pakai menjadi pot tanaman atau prakarya lainnya. Nah, yang mungkin punya anak balita di rumah pasti senang ya untuk membuat prakarya-prakarya dari botol kemasan atau sedotan dan lain sebagainya. Daripada menjadi sampah, kita bisa mendaur ulangnya dengan baik. Nah, mungkin sampai di sini kita berpikir, aduh Jontau, tunggu dulu. Hidup seperti itu gak praktis. Saya sudah terbiasa dengan kehidupan yang lalu. Rasanya gak enak kalau merubahnya. Betulkah Bapak Ibu Saudara? Yang namanya 3R itu repot, ribet, luar biasa, tidak praktisnya. 3R ya kan? Nah, yuk kita lihat tayangan ini supaya setiap kita pun juga bisa mengerti apakah 3R itu mudah atau sulit untuk kita lakukan. Silakan. Ini adalah kisah keseharian seorang pemuda yang menerapkan gaya hidup 3R. Reuse, reduce, recycle. Di pagi hari ia bangun dan menikmati sarapannya. Setelah itu ia membuang sampah dari tempat bekas kopi dan susu. Mulai ia memisahkannya sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Kegiatan ini kurang lebih membutuhkan waktu 8 detik. Lalu ia berangkat ke tempat kerja dengan membawa sampah yang dapat didaur ulang untuk diletakkan di tempat sampah recycle. Kegiatan ini membutuhkan waktu kurang lebih 10 detik. Sesampainya di tempat kerja, ia mengambil tumpukan kertas yang tidak terpakai. Ia membawanya ke tempat untuk didaur ulang kembali. Dan kegiatan ini kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 5 detik. Pulang dari tempat kerja, ia melihat pengisi daya ponsel yang rusak. Segera ia mencari lokasi terdekat untuk sampah daur ulang khusus elektronik dan meletakkannya di sana. Ini membutuhkan waktu kurang lebih 20 detik. Lalu ia pergi berbelanja. Di sana ia memilih untuk membeli produk-produk kemasan isi ulang dan tidak memakai plastik untuk membawa barang belanjaannya. Kegiatan ini membutuhkan waktu 12 detik. Total semua waktu yang diperlukan untuk menerapkan gaya hidup 3R adalah 55 detik. Dibutuhkan
membutuhkan waktu kurang dari 1 menit sehari untuk melakukan gaya hidup 3R. Reuse, Reduce, Recycle. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setiap kita hanya membutuhkan waktu perharinya kurang dari 1 menit. Ternyata ketika kita sudah membiasakannya, kita tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan 3R ini. Kita hanya membutuhkan niat, kita hanya membutuhkan tekad yang bulat untuk kita bisa melakukan kehendak Allah Bapa ini. Supaya setiap kita memiliki kehidupan yang peduli akan lingkungan yang ada. Saudara Dr. Gamal, di dalam ia mau memulai sebuah gaya hidup yang peduli akan lingkungan, dia mengatakan demikian. Jika menghadapi suatu hal yang menghambat, maka berkonsultasilah dengan Tuhan. Maka Anda akan mendapat jawabannya atas kesulitan Anda. Saudara merubah gaya hidup yang peduli akan lingkungan. Mungkin kita akan membutuhkan tenaga yang ekstra untuk lebih kreatif. Mungkin ada waktu untuk kita luangkan. Ada pengorbanan yang harus kita berikan. Tetapi ketika kita memiliki hati yang terkait dengan Tuhan, kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan. Oleh karena itu, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Mari kita lakukan bersama. Jadilah ciptaan-ciptaan Allah yang ditebusnya untuk melakukan tanggung jawab atas alam yang Tuhan telah percayakan bagi diri kita. Dengan cara kita hidup semakin peduli akan lingkungan yang ada. Reuse, reduce, recycle. Kiranya Tuhan menolong untuk kita melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari berdoa. Gelisahkanlah hati kami ya Tuhan, ketika kami tahu akan firman Tuhan ini, namun menolaknya. Gelisahkan hati kami ya Tuhan, ketika kami sudah mendengarkannya, kami memahami lewat pikiran kami, tetapi kami mengabaikan kehendak Tuhan ini. Ajar kami berproses bersama dengan Tuhan, melakukan pribadi, melakukan setiap pekerjaan, dan semakin serupa dengan pribadi-Mu, sehingga kehidupan kami ini menjadi pribadi-pribadi yang selalu melekat dengan-Mu, menyentuh kehendak Tuhan, dan memiliki hati Bapa yang ada di dalam diri kami, yang sungguh menciptai alam ciptaan yang Kau telah berikan. Tolong kami untuk melakukannya, melakukan kehendak Tuhan ini, sama dengan kami melayani-Mu ya Tuhan. Melakukan kehendak-Mu ini sama dengan kami mempersembahkan yang terbaik dari diri kami. Dan biarlah kami mau melakukannya demi nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Kami mau mengingat bukan diri kami yang utama, melainkan juga Tuhan di dalam diri kami. Terkhusus kami kerjakan setiap pekerjaan ini untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.